Puji Tuhan, haleluya. 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 Kita sangat bersyukur pada hari ini, amin. Karena apa? Tuhan Yesus baik. Hari ini juga kita penuh ucapan syukur, ada penyerahan anak untuk hari ini. Untuk itu kita belajar lagi untuk bagaimana kita bersyukur. Pada waktu hari Jumat, judo, saya membahas tentang bagaimana pengucapan syukur. Ini yang part kedua, Nah, yang kedua. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bahas lagi tentang bagaimana always be grateful. Amin. Artinya, tolong. Artinya kita harus bersyukur. Amin. Bersyukur setiap waktu. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Pada judo kemarin saya juga membahas ini, tapi baru part yang pertama. Tapi tidak mengapa kita bahas kembali. Ayat ini kalau misalnya kita baca di dalam dari ayat 16, 17, terus kita lompat lagi di ayatnya yang ke-19, itu ayat yang pendek-pendek, bener gak? Pendek banget ini. Tetapi ini adalah ayat penting. Amin. Ayat yang sangat penting, yang sangat membangun kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus bersyukur. Amin. Di dalam kehidupan kita, betapa pentingnya ternyata pengucapan syukur itu dalam setiap kehidupan kita. Di dalam hal apapun itu, betapa pentingnya itu yang namanya bersyukur. Haleluya. Karena mengucap syukur adalah sikap hati ternyata. Sikap hati dalam bertindak, dalam kita menyingkapi semuanya, dalam kita menerima semuanya, apakah ketika kita menerima itu dengan pengucapan syukur atau tidak. Karena ada orang ketika dia mengambil semuanya itu, wajah mimiknya bersukacita, tapi dalam hatinya dia tidak bersyukur, tidak ada pengucapan syukur. Misalnya gini, terima kasih, tapi ya ampun kok gitu. Contohnya begitu ya. Tidak ada pengucapan syukur. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan dalam setiap kehidupan saya pribadi dan setiap kita semua yang ada di sini untuk bagaimana kita belajar dalam mengucap syukur, dalam bersyukur. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang dari ayat 16 sampai ayat 18, ternyata bukan kita itu sebagai orang pengikut Kristus bukan hanya bersukacita saja. Amin. Bukan hanya juga kita berdoa saja, tetapi di dalam doa pun kita harus ada yang namanya mengucap syukur. Contoh firman Tuhan Yesus meneladani dalam hidup kita ketika dia memberi makan berapa ribu orang? 5.000 orang. Tuhan Yesus mengangkat makan itu dengan mengucap syukur terlebih dahulu. Tuhan Yesus banyak sekali memberikan contoh kepada setiap kita untuk bagaimana kita harus tetap bersyukur. Ada pengucapan syukur antara kita dengan Tuhan dan sesama kita. Amin. Nah, mengucap syukur adalah sikap hati, dan mengucap syukur bukan tergantung dalam banyaknya berkat yang kita dapat. Bukan tergantung banyaknya hal-hal yang baik yang kita dapat. Bukan tergantung dalam hal-hal yang membuat kita joy, membuat kita senang, happy, bukan. Tetapi pengucapan syukur itu adalah sikap untuk melatih kita dalam kita mengiring akan Yesus itu sendiri. Dalam sikap hati kita dalam melatih
jiwa kita, roh kita, untuk kita tidak bersungut-sungut. Amin. Nah, dan juga mengucap syukur atau be grateful adalah proses seumur hidup. Proses setiap waktu, all the time. Inggris banget saya kan. Setiap waktu kita harus belajar yang namanya pengucapan syukur. Nah, mungkin orang di luar sana gampang kali kamu bilang mengucap syukur. Saya pun yang memberitakan firman Tuhan di sini, saya tetap masih yang namanya belajar. Kita semua di sini harus belajar, amin. Karena kita adalah orang-orang kerajaan, adalah bagian-bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Maka dari itu kita harus belajar mengucap syukur. Apalagi dalam hal apapun kita, dalam proses yang selalu kita hadapi, dalam waktu mungkin kita galau, dalam hal yang membuat kita mungkin sesat. Tetapi di dalam firman Tuhan mengatakan, di dalam Amsal 24 ayat 18 dikatakan begini. Amsal 24 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, supaya Tuhan tidak melihatnya. Ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ketika tidak ada mengucapkan syukur dalam hidup kita, kita masih fokus dalam kesesakan itu. Firman Tuhan mengatakan kecilah kekuatan kita. Maka dari itu Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus mengucap syukur. Seperti tema saya pada hari ini adalah always be grateful. Amin. Selalu mengucap syukur, selalu bersyukur, selalu ada namanya pengucapan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin terkadang kala sangat sulit yang kita menghadapi yang namanya pengucapan syukur itu. Tapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini adalah itu untuk melatih kita. Amin. Ini adalah sikap hati. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan, terpancar bahwa kita ini adalah anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan. Terpancar bahwa setiap anak-anak Tuhan itu ada perbedaan antara kita yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan harus ada yang namanya pengucapan syukur walaupun dalam kesesakan. Kadang-kala kita fokus pada kesesakan, akhirnya mungkin masalah sepele menjadi masalah yang besar, masalah kecil tapi dibesar-besarkan. Padahal itu bisa kita bereskan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Maka itu betapa pentingnya ucapan syukur dalam kehidupan kita. Amin. Dan jangan, firman Tuhan mengatakan ketika kita fokus kepada kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi cemen ternyata kita. Jadi cemen dalam menghadapi segala sesuatu. Yesus, dia berkorban hanya untuk kita semua. Amin. Dia bagaimana mengorbankan semuanya. Dia memberikan segala kekuatan, energi dia hanya untuk kita semua. Tetapi firman Tuhan, Tuhan Yesus tetap bersyukur untuk apa? Untuk bagaimana dia menebus dosa kita semua. Amin. Jadi jangan bagaimana kita terbiasa dalam menghadapi segala sesuatu dengan komplainan. Tidak ada bersyukur, tidak ada pengucapan syukur, apalagi kalau misalnya tidak ada pengucapan syukur ketika kita menghadapi segala sesuatu. Mungkin kita sedang lapar nih. Sedang lapar, terus contoh kita ngantri di gacoan. Contoh, kita mie gacoan ini kan terkenal kan, kayak ular dia kan, gitunya antrinya. Nah, orang kalau misalnya nggak ada pengucapan syukur, nggak ada terbiasa yang namanya bersyukur, sabar, itu pasti sudah ngomel-ngomel sendiri, bener nggak? Sudah pasti, ih panjang kali lah, wah cepet lah, gitu kan. Maka dari itu pentingnya pengucapan syukur. Untuk apa? Untuk melatih keemosian itu sendiri ternyata. Untuk melatih pikiran kita, untuk melatih penguasaan diri, kata Bapak Dipo. Haleluya, calon pendeta ini. Nah, jadi betapa pentingnya pengucapan syukur itu dalam hidup kita. Amin. Kembali saya mengulang lagi bagaimana firman Tuhan mengatakan penuh ucapan syukur itu sangat penting. Mungkin terkadang kala kita sudah hilang pengharapan, lost hope, Inggrisnya
lose hope. Nah, nantilah tanya Pak Gembala itunya bahasanya. Iya, itulah. Hilang pengharapan kita. Mungkin ya Tuhan, udahlah aku berserah. Itu karena apa? Karena hilangnya kesabaran, hilangnya ucapan syukur itu dalam hati kita, dalam hidup kita ini, karena sudah dikuasai dengan komplainan, sudah dikuasai dengan hati yang gak sabaran, sudah dikuasai dengan hati yang maunya terburu-buru, maunya cepat gitu. Padahal semua yang terjadi dalam hidup kita harus ada yang namanya proses. Amin. Harus ada yang namanya proses. Nah, maka dari itu kita kurangin lah yang namanya nggak sabar. Kunci dalam bersyukur adalah kita harus menaikkan setiap doa kita dalam bersyukur. Kita ulangi lagi walaupun sudah disampaikan di judul, itu baru sebagian. Nah, kita buka di dalam Alkitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keenam dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kembali lagi firman Tuhan mengingatkan dalam ucapan syukur. Dengan pengucapan syukur kita harus menaikkan setiap doa kita. Karena dengan pengucapan syukur, ketika mau doa itu belum dijawab, kita ada yang namanya hati yang bersyukur. Ya semua yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab itu. Semuanya itu indah pada waktunya. Amin. Semuanya akan indah pada waktunya. Kekhawatiran akan membuat kita sesak. Seperti Amsal mengatakan tadi. Dalam kesesakan, kecilah kekuatan kita. Nah, kekhawatiran ini yang kita sudah tidak ada yang namanya, karena kita sudah tidak ada namanya apa? Pengucapan syukur. Maka dari itu kita khawatir akan hal besok. Khawatir, aduh, gimana nih besok ini, royco sudah habis, contoh. Atau aduh, minyak goreng ini sudah dioplos, baru Pertamina, ini minyak kita lagi, kan gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus yang namanya pengucapan syukur, agar semuanya apa yang sudah Tuhan tambahkan dalam hidup kita bersyukur. Tuhan sudah berikan kita sepeda motor, ya bersyukur. Jangan belum mampu, wah nanti aku mau beli mobil lah, gitu. Contoh, harus ada yang namanya apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita jangan pernah khawatir akan hari esok. Karena ketika kita berusaha, kita bekerja dalam berdoa dan berusaha, akan ada yang namanya hasil. Amin. Akan ada yang namanya hasil. Maka dari itu, pengucapan syukur, rasa bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan itu sangat penting dalam setiap kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tapi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Mungkin kita baru kerja sebagai sales, keinginan kita pengen helikopter, terjadi tidak? Tetapi melainkan kebutuhanlah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, bukan keinginan kita. Tapi tidak apa-apa, firman Tuhan katakan, sampaikanlah keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita menyampaikan dengan penuh ucapan syukur, kita akan sabar menunggu waktunya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Karena apa? Karena ada yang namanya ucapan syukur yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita penuh ucapan syukur juga ada hal yang luar biasa. Di ayatnya yang ke-7, masih di Filipi 4, tapi ayat yang ke-7 dikatakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang selalu mengucap syukur ada shalom. Orang yang selalu mengucap syukur selalu memelihara hatinya dan pikiran dia, karena pikiran dia fokus kepada
Tuhan Yesus kita sendiri. Setiap kita kalau misalnya kita terus khawatir, apakah ada damai dalam hidup kita? Tidak. Karena apa? Kekhawatiran terus dalam pikiran kita. Ketika kita masih khawatir tapi tidak bekerja, kayak mana lah? Kan gitu. Firman Tuhan aja mengatakan semua aja bekerja. Maka dari itu, agar supaya tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita, kita harus apa? Berdoa dan berusaha. Jangan hanya Tuhan mau ini dong. Itu bukan anak Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan setiap anak Tuhan tidak meminta-minta. Amin. Betapa pentingnya, betapa pengucapan syukur itu sangat luas. Haleluya, sangat luas. Untuk bagaimana kita menguasai diri kita, menguasai hati kita. Kuasa dan ucapan syukur adalah kuncinya. Berdoa dengan mengucap syukur. Seperti di ayatnya yang ke-6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kuasa ucapan syukur adalah ketika kita berdoa, ada yang namanya terima kasih Tuhan buat anugerahmu, terima kasih Tuhan buat mujizatmu, terima kasih Tuhan buat semuanya yang Tuhan cukupkan, terima kasih Tuhan buat keluargaku. Ada yang namanya thanks God, ada yang namanya terima kasih, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Rasa terima kasih kepada Tuhan juga melatih kita bagaimana kita berterima kasih kepada sesama kita. Amin. Jangan sudah ditolong oleh Tuhan banyak mengeluh. Tuhan baru segini pun nggak mau aku. Tuhan kebanyakan komplain. Kebanyakan komplainan. Kebanyakan ngoceh-ngoceh tapi tidak ada tindakan. Kebanyakan ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Kebanyakan sungut-sungut dalam hati dan pikirannya. Akhirnya pelayanan amburadul, pelayanan jadi gak fokus kepada Tuhan, hanya fokus kepada diri sendiri. Betapa pentingnya ya. Ini kembali lagi, penting banget yang namanya untuk ucapan syukur itu melatih saya, melatih kita semua untuk kita tetap terus menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri, yang menjadi bagian daripada keinginan dari Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Jangan mau keinginan kita saja, tapi keinginan kita Tuhan kita tidak mau penuhi. Hanya Tuhan mau dalam hidup kita adalah penuh ucapan syukur. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita naikkan doa dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita latih, terus kita berharap kepada Tuhan. Jangan hilang pengharapan itu. Amin. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sendiri aja bekerja untuk saya dan saudara. Gak ada gunanya kita malas-malasan, amin. Gak ada gunanya kita hanya mengeluh, bersungut-sungut, hanya ngomel. Akhirnya apa? Tuhan katakan, kamu mau mempersibuk diri sendiri seperti Marta. Padahal sudah bagus dia melayani Tuhan, tetapi karena ngomel sampai Tuhan sendiri dia omelin. Mari sama-sama kita latih, terus berharap kepada Tuhan. Agar supaya apa? Ucapan syukur itu terus ada dalam hidup kita, terus kita latih, amin. Terus kita latih dalam setiap pribadi kita sendiri. Tidak ada yang namanya omel-omelan, tidak ada yang namanya bersungut-sungutan. Karena
yang rugi itu kita sendiri. Amin. Bersyukur adalah berarti adalah yang namanya artinya yang namanya iri hati. Bersyukur itu anti yang namanya kekecewaan yang manusiawi. Ya manusiawi dong, kan kita masih di dalam dunia, gitu kan? Kita kan masih hidup dalam daging, kita kan masih hidup yang gimana ya manusia biasa. Tapi memang Tuhan katakan kita harus melatih. Kita fokus kalau misalnya dalam pemikiran kita tentang daging babi enak dimakan. Tapi kalau misalnya kita hidup dalam kedagingan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin Pak Dipo. Haleluya. Pengucapan syukur, bersyukur agar supaya kita terhindar yang namanya penyakit hati. Amin. Dan firman Tuhan sangat tegas dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke pertama sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang pertama, saya akan baca untuk kita semua. Memang ini ayatnya panjang tapi sangat penting untuk memperingati, mengingatkan kehidupan kita juga. Ini peristiwa waktu bangsa Israel. Akhirnya endingnya mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Ayat pertama, demikian firman Tuhan, Israel sebagai suatu peringatan untuk kita semua juga. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bangsa Israel, mereka terkenal yang namanya bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu, firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut. Tuhan kasih berkat tidak merasa cukup, selalu ada persungut-sungutan. Endingnya apa? Mereka membuat berhala. Karena tidak ada ucapan syukur dalam bangsa Israel. Tuhan sudah tolong, Tuhan selalu tolong mereka melewati laut pada waktu itu. Habis itu apa? Mereka dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Makanan mereka selalu dicukupi. Apa ada pengucapan syukur dalam bangsa Israel pada waktu itu? Tidak. Selalu yang ada dalam hidup mereka adalah bersungut-sungut.
persungut-sungutan. Mereka mencobai Tuhan dengan mereka membuat ilah sendiri. Dengan mereka membuat apa itu? Patung. Kenapa? Tidak ada pengucapan syukur dalam bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Di ayatnya yang ke-10. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa. Tidak ada untung kita dalam bersungut-sungut. Endingnya kita binasa. Binasa. Endingnya kita tidak diselamatkan. Endingnya kita yaitu kemana coba kita endingnya? Kalau tidak ada yang tidak melakukan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, di neraka. Temannya si Lucifer, temannya si begu-begu itu, simbolis. Maka dari itu mengucapkan syukurlah, amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena semuanya itu Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita, amin. Jangan seperti bangsa Israel, karena di akhir zaman ini firman Tuhan mengatakan orang-orang akhir zaman tidak tahu yang namanya terima kasih. Seperti bangsa Israel, tidak tahu terima kasih mereka. Sudah sudah dikasih yang baik-baik sama Tuhan. Firman Tuhan katakan sudah dikasih makanan rohani yang baik, minuman rohani yang baik, tapi mereka selalu tersungut-sungut. Nah, contoh juga dalam Alkitab, orang yang tidak ada pengucapan syukur. Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perbedaan dari ke-9 orang ini dan 1 orang ini kan 10. 9 kan ya sembuh dan dapat mujizat, pergi. 1 orang datang kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata ke-10 orang ini adalah orang yang beriman, orang yang tahu akan Tuhan. Karena apa yang Tuhan perintahkan, mereka lakukan. Perbedaannya adalah ke-9 ini mereka dapat mujizat, tapi tidak diselamatkan. 1 orang ini dia sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata ada perbedaan antara orang pengikut Kristus hanya mau mujizatnya, hanya mau berkat dari Tuhan itu sendiri. Tetapi karena tidak ada pengucapan syukur dalam setiap orang yang katanya mengenal akan Tuhan, tidak menyelamatkan mereka. 1 orang ini hanya 1 datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Ada rasa yang namanya thank you. Ada yang rasa yang namanya terima kasih Tuhan.
tahu berterima kasih. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk sesama kita, terus dibalasnya dengan tidak baik, kecewa nggak kita? Sudah pasti kecewa, manusiawi. Amin. Tapi di sini mengucapkan syukur itu penting dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu, betapa pentingnya kita terus-terus didewasakan oleh rohani, terus-terus didewasakan oleh firman Tuhan, terus-terus didewasakan oleh dalam kita mengikuti ibadah kepada Tuhan, terus-terus kita dalam keseharian kita ada pengucapan syukur di dalam doa kita. Haleluya. Harus ada yang namanya berdoa, tapi dengan penuh ucapan syukur, bukan berdoa dengan bersungut-sungutan, ngomel aja kerjaan. Ngomel aja kerjaannya. Firman Tuhan katakan endingnya di itu sama malaikat maut. Kalau kita sering ngomel, sering yang namanya kecewa aku lah, malas aku ibadah situ. Ucapan syukur itu penting untuk membangun kita di dalam 1 Tesalonika tadi, agar supaya kita tidak memadamkan roh itu sendiri. Kenapa? Ada ucapan syukur. Amin. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, muka sukacita, pengucapan syukur, memang luar biasalah surga itu. Amin. Kerajaan Allah menjadi bagian milik kita. Maka dari itu tetap kita kuasai hati kita, terus kita latih hidup kita untuk bagaimana kita tahu terima kasih kepada Tuhan, tahu yang namanya segala pujian syukur hanya kepada Tuhan itu sendiri, tahu yang namanya terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kita. Haleluya. Ayat terakhir 1 Tawarik ayat 16 sampai ayatnya yang ke 34. 1 Tawarik ayat pasalnya yang ke-16 ayat 34. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita harus bersyukur terus kepada Tuhan, karena firman Tuhan menegaskan, ada tanda seru di situ. Sebab apa? Dia baik. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Beribu-ribu kali kita mengecewakan hati Tuhan. Beribu-ribu kali kita membuat hati Tuhan teriris-iris. Tetapi tetap kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika kita mau ada dalam namanya pertobatan, kita datang kepada Tuhan tersungkur. Seperti orang yang sudah menjadi tahir itu, hanya yang satu orang bersyukur. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dia diselamatkan. Maka dari itu mari kita sama-sama kita belajar. Saya sendiri pun sampai saat ini terus belajar mengendalikan diri. Terus belajar untuk terus tetap bagaimana mengucap syukur. Kok kau aja nggak mengucap syukur, kok sampaikan firman Tuhan itu untuk melatih saya, untuk menegur pribadi saya juga. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kita terus untuk tetap namanya always be grateful, agar supaya itulah yang dikehendaki Tuhan kita sendiri. Amin. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada persungut-sungutan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada omelan-omelan itu dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang penuh berkat. Amin. Karena firman Tuhan katakan kita terus menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.